Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Algifaris Syifatrida, dan pada video kali ini saya akan membahas terkait isu yang saat ini menjadi perhatian dunia, yaitu terkait perubahan iklim dan bagaimana perbedaan sikap organisasi keagamaan dalam menanggapi isu terkait isu lingkungan ini. Di era modern seperti sekarang ini, dunia sedang menghadapi ancaman serius berupa pemanasan global. Perubahan iklim bukan lagi sekedar prediksi, melainkan kenyataan yang dapat kita rasakan secara langsung. Cuaca ekstrim semakin sering terjadi, suhu bumi semakin meningkat, bahkan banjir dan kekeringan sering muncul di berbagai wilayah, sehingga kualitas lingkungan terus menurun dari tahun ke tahun. Namun menariknya, di tengah berbagai bukti ilmiah yang ada, tanggapan dari organisasi keagamaan ternyata tidak selalu sama. Sebagian organisasi agama cenderung mengabaikan isu perubahan iklim. Mereka menganggap bahwa fokus utama agama adalah persoalan spiritual dan ibadah, bukan persoalan lingkungan. Dalam pandangan ini, manusia dianggap cukup memperkuat iman dan doa tanpa harus terlibat dalam pembahasan ilmiah tentang lingkungan. Di sisi lain, ada juga organisasi keagamaan yang justru aktif mendukung gerakan peduli lingkungan. Mereka memandang bahwa menjaga bumi merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Karena itu, mereka mendukung kampanye penghijauan, pengurangan sampah, konservasi alam, bahkan edukasi lingkungan kepada masyarakat. Lalu pertanyaannya, bagaimana filsafat ilmu memandang perbedaan sikap tersebut? Dalam filsafat ilmu, ilmu pengetahuan lahir melalui proses yang sistematis, rasional, dan dapat diuji kebenarannya. Bukti-bukti tentang perubahan iklim diperoleh melalui observasi, penelitian, eksperimen, serta analisis data ilmiah yang dilakukan secara terus-menerus. Artinya, sains tidak dibangun atas dasar asumsi semata, tetapi melalui metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam aspek epistemologi, filsafat ilmu membantu kita memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Informasi tentang pemanasan global berasal dari penelitian ilmiah, pengamatan suhu bumi, pencairan es kutub, emisi karbon, serta berbagai penelitian lingkungan lainnya. Semua data tersebut menunjukkan bahwa perubahan iklim memang nyata terjadi. Karena itu, ketika ada kelompok yang menolak fakta ilmiah tanpa dasar penelitian yang kuat, maka filsafat ilmu menganggap sikap tersebut kurang sesuai dengan prinsip pencarian kebenaran ilmiah. Kemudian dari sisi ontologi, filsafat ilmu membantu memahami hakikat masalah yang sedang dibahas. Perubahan iklim bukan hanya isu politik atau ekonomi, tetapi persoalan nyata yang mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dampaknya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari gagal panen, meningkatnya suhu udara, bencana alam, hingga ancaman terhadap generasi mendatang. Maka secara ontologis, perubahan iklim adalah realitas yang benar-benar ada dan harus direspon secara serius. Selanjutnya, dari sisi aksiologi, filsafat ilmu berbicara mengenai nilai, etika, dan manfaat ilmu pengetahuan. Ilmu tidak seharusnya hanya digunakan untuk memahami dunia, tetapi juga untuk membantu manusia mengambil tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Disinilah agama sebenarnya memiliki peran yang sangat penting. Agama dapat menjadi sumber nilai moral dalam menjaga lingkungan. Banyak ajaran agama yang mengajarkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan di bumi, menjaga keseimbangan alam, serta hidup secara bijaksana. Dalam Islam misalnya, manusia disebut sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga ciptaan Allah. Artinya, antara sains dan agama sebenarnya tidak harus saling bertentangan. Sains memberikan data dan penjelasan ilmiah, sedangkan agama memberikan nilai moral dan kesadaran spiritual. Keduanya justru dapat saling melengkapi. Lalu bagaimana cara mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan komunitas agama? Menurut saya, langkah pertama adalah membangun dialog yang terbuka.
Ilmuwan tidak boleh memandang agama sebagai penghambat ilmu pengetahuan, dan sebaliknya juga tokoh agama tidak seharusnya menolak sains secara mentah-mentah. Keduanya perlu duduk bersama untuk mencari solusi terbaik bagi kehidupan manusia. Selain itu, pendekatan edukasi juga penting dilakukan. Penyampaian isu lingkungan kepada masyarakat akan lebih efektif jika melibatkan tokoh agama, karena mereka memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Contohnya seperti gerakan masjid ramah lingkungan, pengurangan penggunaan plastik dalam kegiatan keagamaan, penanaman pohon bersama, serta kampanye hemat energi berbasis nilai keagamaan. Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas ilmuwan, tetapi tanggung jawab bersama. Dari kasus ini kita dapat memahami bahwa filsafat memiliki peran penting dalam menyembatani hubungan antara sains dan agama. Filsafat ilmu membantu manusia berpikir secara kritis, rasional sekaligus bijaksana dalam menghadapi persoalan kehidupan. Karena pada akhirnya ilmu pengetahuan tanpa nilai moral dapat kehilangan arah, sedangkan keyakinan tanpa pemahaman yang terbuka dapat membuat manusia sulit menerima kenyataan. Maka keseimbangan antara ilmu, etika, dan spiritualitas menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi tantangan dunia modern. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.